Bagaimana Bu Indah? Kita mulai. Ya, silakan Bapak. Oke. Langsung saja ya Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Saat Hamonangan Silitonga dan merupakan sebuah kebahagiaan kebahagiaan bagi saya secara pribadi dapat membersamai Anda semua dalam kegiatan webinar komunitas belajar ETAM bertajuk Berbagi Praktik Baik bersama Sahabat Teknologi Kutai Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, kita semua telah mengalami perubahan besar dalam cara kita belajar dan mengajar. Era digital telah membawa banyak tantangan, namun juga peluang emas untuk berinovasi. Disinilah konsep berbagi praktik baik menjadi sangat relevan. Kita diingatkan bahwa setiap orang memiliki potensi yang bersinar. Dan melalui kegiatan berbagi serta berkolaborasi, kita dapat mengasah kemampuan tersebut hingga menjadi karya yang berharga. Hari ini kita akan menyelami berbagai ide dan praktik terbaik dalam inovasi pembelajaran. Bersama sahabat teknologi yang lebih dulu merasakan dampak positifnya, kita akan mendiskusikan bagaimana kita dapat saling mendukung dan membangun ekosistem pembelajaran yang lebih baik untuk semua. Saya mengajak Anda semua untuk aktif berpartisipasi, bertanya, dan berbagi pandangan. Karena semakin banyak kita berbagi, semakin besar kita berkolaborasi. Serta semakin teranglah pengetahuan dan kreativitas kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perjalanan kita di webinar berbagi praktik baik bersama sahabat teknologi Kutai Timur. Untuk itu, izinkan saya terlebih dahulu membacakan rundown kegiatan yang akan dilaksanakan pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kutai Timur, yang keempat sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, yang kelima pemaparan materi sesi 1, dan dilanjutkan dengan tanya jawab untuk sesi 1, kemudian pemaparan materi untuk sesi 2, dan dilanjutkan dengan tanya jawab pada sesi 2, dan diakhiri dengan penutup. Hadirin yang berbahagia, sejenak kita menundukkan kepala, meresapi keheningan, dan mengizinkan jiwa kita untuk terhubung dengan Sang Pencipta. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kutai Timur. Hadirin kami persilakan untuk mengambil sikap siap sebagai bentuk penghormatan dan kebanggaan terhadap negeri kita tercinta.
Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan. Dalam kesempatan ini kami minta kesediaan dari Bapak Mulyono SSTP MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. Kepada Bapak Mulyono SSTP MSI, kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, mohon maaf ini saya tidak hafal semuanya, Bapak Ibu seluruh peserta webinar dari komunitas belajar pembatik ya, pembelajaran berbasis TIK yang melaksanakan kegiatan webinar pada sore hari ini ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa mengikuti kegiatan Zoom ini, tentunya tidak lain tidak bukan adalah dengan tujuan untuk saling kita meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kualitas kita untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama tentunya saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur memberikan apresiasi khususnya kepada pembatik. Kemarin sudah kita berikan juga sambutan saya ya untuk komunitas pembatik yang sudah di level 4 di Kutai Timur ya. Teruslah berkarya, terus baik. Nah kami dari Pemda Kutai Timur sudah mempersiapkan ini perangkatnya. Jadi tahun ini sekolah-sekolah kita khususnya negeri akan mendapatkan internet sebagai modal kita untuk pembelajaran digital ke depan ya. Nah kemudian juga di tanggal 13 November nanti kita akan bawa korwil-korwil kita beserta operatornya untuk kita BIMTEK di Batam, yaitu dalam rangka untuk memanfaatkan perangkat Starlink internet kita ini yang sudah kita bangunkan tahun ini supaya bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan pembelajaran digital. Selain itu juga narasumber nanti saya ambil juga dari Google. Karena kemarin saya mengikuti seminar dengan Google for Education. Artinya ke depan saya berharap mungkin 50% lah sekolah di Kutai Timur akan bisa menjadi KSRG, kandidat sekolah rujukan Google. Mudah-mudahan bukan hanya kandidat tapi sebetulnya menjadi rujukan Google ke depannya. Kami sudah pelajari, pahami mekanisme dan syarat-syaratnya. Nah ini kombel pembatik ini mungkin bisa menjadi leadernya ini untuk kegiatan itu ya. Tapi pada saat ini mungkin saya belum bisa banyak menyampaikan, tapi intinya adalah kami merespon dengan baik kegiatan ini, sehingga saya sempatkan hadir walaupun dengan di perjalanan. Ini mungkin sebagai awal dan lanjutan untuk kita ke depan bisa melaksanakan pembelajaran digital di Kabupaten Kutai Timur ya. Mungkin saja dulu sebagai kata sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti webinar. Semoga dengan webinar ini kita mendapatkan praktek-praktek baik juga dari teman-teman yang lain dan kegiatan Kombel Pembatik ini bisa lebih maksimal lagi ke depannya. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Sahat masih di mute. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mulyono atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah Bapak Ibu, tibalah kita masuk pada sesi kegiatan selanjutnya adalah pemaparan materi untuk sesi pertama. Perlu kita ketahui bersama bahwa pemaparan materi ini bukanlah materi yang berat, hanya saja di sini sahabat teknologi hanya untuk berbagi ya terkait dengan apa yang dilakukan sehingga pada masing-masing dari kami bisa masuk di level 4 kegiatan pembatik tahun 2024 ini. Untuk sesi pertama yang akan menyampaikan materi adalah Bapak Fuad Fadil dari SD Negeri 007 Sangatta Selatan. Kepada Bapak Fuad Fadil dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Selamat siang, Terima Bapak. kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, Bapak Mulyono SSTP Messi. Terima kasih Pak atas kesediaannya membuka acara kami, mendampingi kami dan mensupport kegiatan-kegiatan kami, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat memberikan praktik baik kepada teman-teman di Kutai Timur ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi inovasi dan menjadi inspirasi bagi teman-teman lainnya. Yang terhormat kepada Ketua Kombel Etam Kutai Timur dan jajarannya, terima kasih telah memfasilitasi kegiatan kami ini. Jazakallah khair. Kemudian yang kami hormati pula rekan-rekan sahabat teknologi Kemdikbud tahun 2024, serta rekan-rekan guru peserta webinar siang hari ini. Izinkan saya untuk men-share screen dulu. Ya. Nah, pertama-tama izinkan perkenalan saya Fuad Fadil, seorang guru pendidikan agama Islam di SDN 007 Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Saat ini akan memberikan praktik baik, mencoba untuk berkolaborasi dan men-share kegiatan kami tugas akhir dari level 3 Pembati kemarin. Nah, sebelumnya kami telah melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Itu kami alhamdulillah pada tahun 2022 sebagai pelatih PPKB GIPAI Kabupaten Kutai Timur hingga saat ini juga telah mengikuti sertifikat edukasi dari Microsoft dan Google, serta dipercayai untuk menjadi ketua di 2 komunitas di SDN 07 Sangatta Selatan dan KKG PAI Sangatta Selatan. Nah, apa yang menjadi kegiatan kami kemarin, bahwa kami telah mencoba untuk memberikan solusi atas segala permasalahan yang kami hadapi, khususnya di guru-guru agama Islam ketika berada pada posisi pengembangan diri, di mana kegiatan itu bersamaan dengan tugas dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atau instansi lain yang menginginkan kita melaksanakan pengembangan diri. Nah, di sini judul yang kami angkat ini sebagai solusi yaitu tuntas pembelajaran rukun iman dan rukun Islam dengan Riri. Nah, adapun latar belakang dari kegiatan ini yaitu kebutuhan pengetahuan dan keterampilan serta pembangunan karakter bagi peserta didik, di mana kebutuhan ini sangat mendukung, sangat dibutuhkan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Di samping itu membutuhkan kreativitas dan inovasi. Tentu hal ini tidak dapat tercapai jika pembelajaran kita masih dengan menggunakan secara manual. Tentu harus dibarengi dengan kegiatan atau pembelajaran yang berbasis STIK. Serta dengan
adanya kebutuhan pembangunan kepercayaan diri sehingga dapat berkontribusi terhadap masyarakat sesuai dengan zaman saat ini, yaitu zaman menggunakan teknologi digital. Adapun latar belakang yang lain yaitu siswa pada fase A mayoritas menyukai permainan. Nah, tentunya dengan dengan komunitas mohon maaf, siswa pada fase A, kegiatan-kegiatan siswa ini tentu akan berpengaruh pada kegiatan-kegiatan pembelajaran, sehingga kita mencoba untuk melaksanakan pembelajaran yang disukai, yang nantinya akan disukai oleh siswa-siswi kita, yaitu berbasis permainan. Kemudian kebutuhan media pembelajaran yang inovatif, interaktif, serta berbasis teknologi untuk siswa fase A saat ini masih kurang. Jadi dengan dasar inilah kami membuat sebuah aplikasi untuk menjawab segala tantangan tersebut. Di samping itu seperti saya bilang tadi bahwa terkadang ketika kita melakukan pengembangan diri, itu pembelajaran atau kelas yang kita tinggalkan itu ketika kita serahkan kepada orang lain atau guru lain sebagai pengimpal mata pelajaran kita, itu sedikit banyak itu tidak tuntas atau tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang harus dijawab tantangannya. Nah, sehingga dengan adanya aplikasi ini, dengan tujuan memenuhi kebutuhan pengetahuan keterampilan serta menumbuhkan karakter kreativitas, inovasi, dan rasa percaya diri siswa sehingga diharapkan dapat berkontribusi untuk masyarakat, bangsa, dan agama. Adapun capaiannya yaitu agar siswa mampu memahami rukun Islam dan rukun iman. Nah, aplikasi yang kami buat kemarin yaitu aplikasi yang multi-device, di mana aplikasi ini dapat dibuka di berbagai perangkat. Di mana perangkat itu yaitu Android, misalnya handphone maupun tablet, juga dapat dibuka di PC. Menariknya, aplikasi ini juga dapat diakses secara online dan offline. Sehingga melihat kondisi kita di Kutai Timur, sebagian besar masih belum terjangkau akses internet, terutama di beberapa bagian di tempat kami, sangat selatan, itu ada beberapa daerah-daerah tertentu yang sinyalnya masih lemah, sehingga membutuhkan aplikasi yang berbasis offline, sehingga anak-anak atau para guru juga dapat memberikan pengajaran berbasis teknologi di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh akses internet. Berikutnya adalah keunggulan dari aplikasi ini itu seperti saya katakan tadi, dapat dibuka di berbagai device perangkat elektronik dan dapat dijalankan secara online maupun offline. Tentunya offline ini harus diunduh. Kemudian menariknya untuk aplikasi ini karena pembelajaran di fase A, maka seluruh bagian-bagiannya itu dapat memiliki fitur yang dapat membacakan perintah-perintah yang ada atau tulisan-tulisan yang ada di aplikasi tersebut. Jadi ini tetap memudahkan untuk diakses. Dan yang terakhir itu memiliki asesmen formatif dan sumatif. Tentu setiap pembelajaran itu selalu diawali oleh asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, ini bagian dari pembelajaran pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Kemudian, namun di samping ada kelebihan, terdapat juga kekurangannya, yaitu yang pertama membutuhkan perangkat elektronik untuk mengakses aplikasi, dan yang kedua tetap membutuhkan penguatan dari guru. Sebagus apapun sebuah aplikasi, tetap membutuhkan seorang guru, sosok guru yang memberikan penguatan setiap materinya. Nah, inilah bentuk tampilan awal dari aplikasi Riri. Nah, ini model dari
Tetapi tersentuh. Itu bibirnya kok. Disuruh sebut bibirnya. Jadi dalam aplikasi ini terdapat 3 mode, mode belajar, bermain, dan asesmen. Di mana mode belajar sendiri terdiri dari beberapa item. Yang pertama adalah literasi, di mana terdapat pula bacaan yang dapat menjadi acuan guru maupun siswa dalam menerima materi. Di dalam mode belajar juga terdapat ice breaking. Jadi anak-anak juga ditampilkan ice breaking berupa topik program Islam. Nah, video-video yang ada di dalam aplikasi ini itu eh, dapat diakses secara online maupun secara offline. Ketika offline itu berarti dia membutuhkan memori di perangkat. Nah, di sini adalah contoh dari model bermainnya. Di mana model bermain ini terdapat ada drag and drop. Jadi dengan aplikasi ini anak-anak dapat berlatih secara sistematis, memantau perkembangannya dengan skor dapat ditingkatkan. Jadi kalau misalkan dia salah menjawab, nanti skornya akan berkurang. Nah, yang terakhir ada mode assessment. Mode assessment ini akan mengantarkan siswa kita untuk melaksanakan asesmen, baik itu formatif maupun sumatif. Ini ada dua, online dan offline. Nah, ini bentuknya ketika dia asesmen online. Jadi ketika siswa-siswi kita mengerjakan dapat langsung ke gurunya hasilnya. Sama seperti Google Form. Nah, versi offline-nya seperti ini. Jadi ketika tidak ada internet, kita bisa memperingkan terlebih dahulu siswa-siswi kita.
Baik, ini contohnya saya screenshot tadi. Nah, ini adalah link jikalau ada misalkan Bapak Ibu sekalian ingin mengakses, mencoba sendiri atau menerapkan di kelasnya, boleh silahkan di foto atau di link, di scan untuk dicoba sendiri. Nah, sekian dari pemaparan kami. Aplikasi ini syarat dengan nilai keislaman, mohon maaf. Namun yang ingin saya bagikan di sini yaitu bukan hanya materi agamanya, tetapi kebermanfaatannya aplikasi sehingga dapat menginspirasi dan menjadi karya umat inovatif yang dapat Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, demikianlah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Fuad Fadil. Itu merupakan sebuah media pembelajaran yang cukup menarik ya. Nanti untuk sesi tanya jawabnya kita ada disediakan setelah pemaparan materi dari peserta yang kedua. Selanjutnya untuk pemaparan materi selanjutnya adalah kita persilahkan Ibu Winda Nur Andini dari SD Negeri 004 Teluk Pandan. Kepada Ibu Winda Nur Andini, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Sahat, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Iya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir ya pada kesempatan kali ini untuk kita sama-sama berbagi dan juga berkolaborasi terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas bersama dengan sahabat teknologi Kutai Timur tahun 2024. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih Bapak Mulyono sudah berkenan untuk membersamai kami dalam kegiatan siang hari ini, menyempatkan waktu di sela-sela aktivitas Pak Kadis yang begitu luar biasa. Suatu kehormatan bagi kami ya Bapak bisa dibersamai dalam kegiatan siang hari ini. Dan juga kepada teman-teman dari pengurus komunitas belajar ETAM Kutai Timur yang sudah berkolaborasi pada kesempatan siang hari ini memberikan kami ruang untuk berbagi praktik baik bersama dengan sahabat teknologi Kutai Timur tahun 2024. Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan ada Pak Fuad yang tadi sudah menyampaikan materi di awal, sedang mengikuti kegiatan pembatik di level 4 dan sebagai tugas akhir dari kegiatan kami ini adalah melakukan praktik baik atau berbagi dan berkolaborasi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi barangkali Bapak Ibu yang dalam seminggu ini mungkin banyak sekali ya kegiatan berbagi atau webinar dan narasumbernya mungkin bolak-balik itu lagi. Ya, karena memang tugas kami di sini berkolaborasi Bapak Ibu. Kalau saya kemarin di webinar pertama sudah berbagi juga dengan sahabat teknologi Kalimantan Timur lainnya dan ini adalah webinar yang kedua bersama dengan sahabat teknologi dari Kabupaten Kutai Timur. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu untuk materi berbagi praktik baik pada siang hari ini. Ya, bagaimana Pak Sahat? Apakah tampilan saya sudah tampil di layar? Terlihat, Bu. Terlihat jelas. Baik.
Salam kenal Bapak Ibu, nama saya Linda Nur Andini, guru dari SDN 004 Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Saya adalah guru penggerak juga ya Bapak Ibu di angkatan kelima. Kemudian saya puisi school trainer ya Bapak Ibu, dan juga sekaligus kontributor perangkat ajar di PMM. Lalu di tahun 2020 saya juga sudah pernah mengikuti kegiatan yang sama, Bapak Ibu, kegiatan pembatik di level 4 juga waktu itu, dan sebutannya waktu itu adalah Sahabat Rumah Belajar. Kalau di tahun 2024 ini sebutannya adalah Sahabat Teknologi. Jadi sudah 2 kali ikut di pembatik ini, dan saya merasakan banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan ya Bapak Ibu, dan berbeda materinya antara tahun 2020 dengan 2024. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mengikuti pembatik, mudah-mudahan di tahun depan berkesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi kita terkait dengan pemanfaatan TIK seperti itu ya Bapak Ibu. Sesuai dengan zamannya yang sekarang ini anak-anak Gen Z tidak bisa lepas dari teknologi, jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka sebagai seorang guru juga harus ikut mengupgrade kompetensi kita. Nah, saya juga alumni Gemini Academy ya Bapak Ibu di tahun 2024 ini. Dan ini adalah media sosial saya, barangkali Bapak Ibu nanti kita bisa berinteraksi di media sosial. Nah, sebagai latar belakang Bapak Ibu, di kesempatan siang hari ini saya ingin membagikan praktik baik. Di latar belakangi dengan adanya permasalahan yang saya hadapi sendiri di kelas, dan ini adalah hasil refleksi saya pribadi, di mana saya sebagai seorang guru selama ini lebih sering fokus kepada peserta didik yang memiliki kesulitan belajar ya Bapak Ibu ya. Sementara peserta didik yang di atas rata-rata itu kurang terfasilitasi dengan baik. Mungkin selama ini kalau strategi yang saya gunakan hanya pemberian soal-soal yang lebih menantang seperti itu. Tapi sepertinya itu tidak cukup ya Bapak Ibu untuk memfasilitasi mereka. Bahkan yang ada mereka bosan, jenuh, atau juga malah kerap menjadi troublemaker atau membuat kegaduhan seperti itu di kelas. Sehingga saya merasa di sini pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu, saya kemudian mencoba mengidentifikasi aset apa saja yang sudah saya miliki di satuan pendidikan. Kalau tadi sudah dibuka oleh Pak Kadis ya, bahwa dari Dinas Pendidikan Kutai Timur sudah luar biasa sekali memberikan support, terutama terkait dengan TIK ini ya Bapak Ibu ya. Di sekolah kami sendiri saat ini sudah tersedia ada kurang lebih 15 unit Chromebook dan juga smartboard. Nah, dalam pemanfaatannya sepertinya selama ini mungkin masih belum maksimal ya Bapak Ibu. Chromebook mungkin lebih sering dipakai pada saat kegiatan ANBK seperti itu. Jadi adanya 2 perangkat tersebut menjadi modal utama bagi satuan pendidikan kami, dan juga adanya jaringan listrik serta internet yang memadai yang bisa dimaksimalkan untuk menciptakan suatu pembelajaran yang bersifat personal sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, berdasarkan aset-aset tersebut, Bapak Ibu, saya punya 3 tantangan untuk memanfaatkan ketiga aset itu. Yang pertama ada technological knowledge, yaitu bagaimana saya memanfaatkan teknologi yang ada, yang sudah ada untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian technological content knowledge, atau bagaimana saya bisa merancang sebuah materi dengan menggunakan teknologi yang ada Bapak Ibu. Dan yang terakhir, technological pedagogical knowledge, yaitu perpaduan mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, ketiga tantangan ini yang harus saya taklukkan seperti itu ya, sebelum saya bisa menerapkan pembelajaran yang berbasis IT tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di praktik baik ini saya memberikan nama ya, praktik baik ini adalah praktik baik Etam Bebaya. Nah, Etam Bebaya ini diambil dari bahasa daerah Kalimantan Timur, bahasa Kutai, yang artinya kita bersama ya. Jadi harapannya baik semua peserta didik yang ada di kelas itu bisa maju dan sukses bersama-sama. Atau bisa juga Etam Bebaya ini sebuah akronim seperti itu ya Bapak Ibu, pemanfaatan teknologi dalam memfasilitasi peserta didik belajar dan berkembang sesuai dengan potensinya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu akronim dari Etam Bebaya ini. Nah, selanjutnya
Sebagai tahap perencanaan dari praktik baik ini, saya di tugas pembatik level 3 kemarin sudah level kreasi ya, membuat sebuah media pembelajaran, multimedia pembelajaran interaktif yang bisa diakses baik itu dengan internet dan juga maupun tanpa internet seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Fuad ya, menggunakan aplikasi. Nah, saya memberi nama aplikasi ini adalah Belajar Bareng Sejali. Jadi ini adalah materi untuk pembelajaran matematika kelas 4 atau fase B untuk materi perkalian bilangan cacah sampai 100 ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin kalau ada waktu saya mungkin akan putarkan bagaimana aplikasi ini. Jadi di dalam aplikasi ini sudah tersedia juga materi dan juga asesmen ya yang bisa diakses oleh peserta didik secara mandiri sehingga mereka nantinya diharapkan bisa belajar lebih terarah dan juga terukur seperti itu. Nah, di kegiatan awal saya Bapak Ibu dalam praktik baik Etam Bebaya ini saya melakukan asesmen awal yang bertujuan untuk memetakan peserta didik berdasarkan kemampuan prasyarat peserta didik. Nah, teknisnya itu memberikan 10 soal perkalian ya Bapak Ibu, perkalian bilangan satu angka. Karena tadi targetnya kan tujuan pembelajarannya untuk perkalian bilangan cacah sampai 100 atau perkalian 2 angka dan 1 angka, sehingga kemampuan prasyaratnya adalah perkalian 2 kali 3, 3 kali 4, dan seterusnya. Nah, dari tindak lanjutnya nanti hasil asesmen ini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok mahir dan ada kelompok perlu bimbingan. Nah, kedua kelompok ini akan mendapatkan treatment atau kegiatan pembelajaran yang berbeda. Ini adalah aktivitas dari peserta didik kelompok mahir ya Bapak Ibu. Mereka mengeksplorasi MPI secara mandiri dengan menggunakan Chromebook. Nah, karena tadi jumlahnya terbatas, sehingga di sini juga saya laksanakan cara berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi satu Chromebook bisa 2 atau 3 peserta didik. Sesuaikan juga dengan kemampuan peserta didik dalam mengoperasikan Chromebook. Kemudian untuk memfasilitasi siswa yang tadi yang cenderung cepat sekali untuk menangkap materi, saya memberikan tantangan pada mereka untuk membuat tugas akhir berupa proyek membuat edugame ya Bapak Ibu dari platform Wordwall. Jadi mereka punya kesibukan sendiri, tidak membuat kekacauan atau juga lebih merasa tertantang seperti itu Bapak Ibu ya ketika diberikan tugas tambahan berupa proyek edugame ini. Nah, sementara itu, bagaimana dengan peserta didik kelompok perlu bimbingan? Mereka belajar bersama dengan saya, mengeksplorasi MPI juga, disertai dengan menggunakan smartboard, ya Bapak Ibu. Nah, mereka juga saya berikan tugas tantangan Bapak Ibu setelah memahami materi tersebut, berupa membuat poster atau presentasi perkalian bilangan. Nah, dari praktik baik ini Bapak Ibu, keberhasilan yang bisa saya rasakan itu yang pertama adalah meningkatnya antusiasme dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Lalu ada pembagian kelompok berdasarkan kemampuan dapat mendorong peserta didik untuk belajar secara efektif dan lebih efisien. Dan yang terakhir adalah terciptanya suasana belajar yang lebih interaktif dan juga menyenangkan. Adapun hambatannya, yang pertama adalah masih ada beberapa peserta didik ya Bapak Ibu yang kelompok mahir tadi dalam kemampuan Chromebook dan juga smartboard. Jadi memang perlu dibimbing seperti itu. Tapi itu bukanlah sebuah hambatan yang berarti ya Bapak Ibu karena pada dasarnya anak-anak di Gen Z ini juga cepat sekali mereka memahami teknologi. Diajari satu kali saja mereka sudah langsung lancar seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, diperlukannya waktu dan tenaga yang lebih ekstra tentunya bagi guru untuk menghasilkan ide-ide inovatif ketika kita mau merancang sebuah desain pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Nah, sebagai tindak lanjut Bapak Ibu, di sini saya sudah membagikan modul ajar terkait praktik baik ini dengan judul menghitung telur di peternakan ya Bapak Ibu di fitur perangkat ajar MM. Bapak Ibu nanti boleh buka linknya. Kemudian juga saya sudah membagikan praktik pembelajaran Etam Bebaya ini melalui fitur bukti karya di PMM. Saya izin untuk menampilkan ya Bapak Ibu ya sekilas tentang bagaimana praktik baik ini dilaksanakan. Oke, terima kasih Bu Winda. Alhamdulillah untuk Jambore GTK
Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, dalam sesi ini Bapak Ibu dipersilakan untuk menanyakan terkait apa yang telah disampaikan oleh Bapak Fuad Fadil dan Ibu Winda Nur Andini. Sebelum bertanya, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk raise hand terlebih dahulu. Saya coba data, selisihnya 10 menit semua, dan saya harus masuk di situ sebagai kepala sekolah. Nah, kira-kira Atau boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Misalnya Bapak Ibu merasa canggung untuk bertanya secara langsung, boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chatnya. bagian kalsium 2, bagian kalsium 5. Nah, ketika misalnya saya tertahan yang selanjutnya, apakah tidak masalah untuk guru? Pak Sahat, saya Iya. izin saya praktik baik tadi ya Bapak ya videonya. Iya. Sambil menunggu kalau ada Iya, pertanyaan. sambil menunggu pertanyaannya boleh di-share praktikanya. Ya, sama-sama Bun. Ibu. Ada suaranya Kak? Lalu selanjutnya Bapak Belum ya? Belum. Belajar yang unik. Keberagaman ini Oke, suaranya sudah. sendiri bagi saya dalam mengajar di kelas. Kondisi ini tetap sekolah yang mendukung terwujud. Oleh karena itu, saya kemudian merancang sebuah multimedia pembelajaran interaktif tentang materi perkalian bilangan cacah sampai 100 yang saya beri nama Belajar Bareng Si Jali. Dalam pengembangan media ini, saya memasukkan unsur materi dan asesmen sekaligus sehingga dapat dipelajari secara mandiri dan terarah oleh peserta didik. Selanjutnya, saya melakukan asesmen awal yang bertujuan untuk membagi peserta didik dalam kelompok sesuai dengan kemampuan prasyarat yang dikuasai. Melalui asesmen ini, setiap peserta didik mendapatkan tantangan yang sesuai dengan kemampuannya. Setelah kedua kelompok terbentuk, kelompok mahir diberikan tantangan untuk mengeksplorasi menu-menu pembelajaran yang disajikan dalam media pembelajaran dengan menggunakan Chromebook secara mandiri. Sebagai panduan peserta didik dalam mengakses materi, saya menyiapkan lembar kerja yang memuat langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan peserta didik. Sebagai puncak dari kegiatan pembelajaran, peserta didik akan membuat proyek berupa edugame tentang perkalian berbasis online menggunakan aplikasi Wordwall. Wah, anak-anak terlihat sangat antusias dan bersemangat menyelesaikan proyek edugame ini. Selain bertujuan untuk mengaplikasikan pemahaman peserta didik tentang materi yang telah dipelajari, proyek ini juga dapat mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Sementara itu, Ini kelompok kegiatan perlu dari bimbingan kelompok perlu didampingi bimbingan oleh ya. guru untuk mengakses media pembelajaran Kebetulan ruangannya menggunakan smartboard. berbeda karena Penggunaan smartboardnya smartboard membantu peserta berada di didik lab belajar lebih komputer seperti interaktif itu Bapak Ibu. karena adanya fitur layar sentuh. Untuk memfasilitasi kelompok ini, saya memberikan bimbingan secara langsung kepada peserta didik dengan mengakses menu-menu Nah, dengan adanya pembelajaran bimbingan secara penuh seperti ini bersama-sama Bapak Ibu, untuk saya bisa memastikan mereka memahami materi dengan baik. lebih full Selain untuk itu, saya juga membimbing mereka menyediakan Bapak lembar Ibu ya kerja yang yang untuk lebih kelompok perlu sederhana dukungan. dan memberikan petunjuk yang lebih detail untuk membantu peserta didik menyelesaikan tugas. Dan untuk tugas akhir, peserta didik bekerja sama dengan guru membuat proyek yang lebih sederhana seperti membuat poster perkalian bilangan. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang memanfaatkan teknologi, diperoleh hasil bahwa peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien. Peserta didik yang mahir dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal,
sedangkan peserta didik yang perlu bimbingan dapat memperoleh dukungan yang mereka butuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di era digital. Demikian pengalaman praktik pembelajaran yang dapat saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat. Oke, itulah tadi dia contoh video ya, video praktik baik dari Ibu Winda Nurandini. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin dipertanyakan terkait praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Fuad Fadil dan Ibu Winda Nurandini? Jika tidak ada yang bertanya, maka akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Ada di chat. Ada di chat. Dicek, oke, saya cek ya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Nova Anyelita. Saat melakukan asesmen formatif dengan aplikasi yang dibuat Pak Fuad dan Bu Winda, apakah link asesmen embed di dalam aplikasi dan terbuka di jendela baru? Dan asesmen yang di-embed di dalam MPI Bapak Ibu menggunakan apa? Google Form atau Word atau dan lain-lain. Bagaimana Bu Winda dan Pak Fuad, siapa yang ingin menanggapi? Iya, izin menjawab. Tadi kan yang aplikasi saya itu menggunakan asesmen formatif, di mana asesmen formatifnya itu terdiri dari dua, ada yang online, ada yang offline. Nah, mungkin yang ditanyakan yang online tadi. Nah, yang online ini menggunakan Google Form yang di-embed ke dalam aplikasi itu. Nah, kemudian Google Form ini langsung terbuka di aplikasi itu tanpa membuka tab baru. Nah, ini memungkinkan kita mendapatkan hasil pembelajaran pada hari itu, manakala kita misalkan serahkan mata pelajaran kita kepada guru lain atau guru infal, maka kita tetap dapat memantau perkembangan peserta didik kita melalui isian Google Form tadi. Jadi, sekiranya misalkan ada yang kurang, ada yang lebih dari hasil dari pembelajaran tadi, maka itu kita bisa pantau. Nah, di dalam aplikasi juga itu sudah terdapat mulai dari ice breaking-nya, mulai dari videonya, sampai dengan bacaan literasinya, itu tidak lagi menggunakan aplikasi eksternal atau membuka tab baru di luar aplikasi, sehingga memungkinkan guru yang membantu kita dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu dapat tetap terarah pembelajarannya. Seperti itu, Pak. Jadi menjawab ya, jadi aplikasi ini menggunakan Google Form dan tidak membuka tab baru, tetapi terbuka di dalam aplikasi itu. Terima kasih. Oke, seperti itu tadi Ibu Nova. Tanggapan dari Bapak Fuad. Bagaimana Bu Winda? Kira-kira bagaimana dengan praktik baik yang Ibu lakukan? Seperti apa Baik, terima kasih Bu Nova dampaknya? ya atas pertanyaannya. Tadi ditanyakan tentang asesmen formatif yang terdapat di dalam aplikasi. Nah, untuk aplikasi belajar bareng sejari ini memang saya mengemasnya dalam bentuk seperti game permainan gitu ya Bu Nova ya. Jadi ada level 1, ada level 2. Jadi asesmen formatifnya sudah terletak di situ dan tidak menggunakan form atau membuka jendela baru, tapi memang dia include di dalam aplikasi dan tampilannya seperti game. Jadi dibuat level 1 yaitu untuk perkalian tanpa menyimpan. Nanti kalau peserta didik sudah bisa, maka dia akan melanjutkan di level 2 yaitu perkalian dengan teknik menyimpan. Seperti itu, Bu Nova. Oke, itu tadi Bu Nova. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada hal lain yang ingin dipertanyakan terkait praktik baik yang dilakukan oleh Bapak Fuad dan Ibu Winda? Jika tidak ada, bagaimana Bu Winda? Cukup? Pak Fuad cukup ya? Oke. Kita akhiri sesi tanya jawab untuk sesi pertama. Ya,
Kita lanjutkan pemaparan materi pada sesi yang kedua, dan yang menjadi narator pada sesi kedua adalah Ibu Winda. Saya serahkan kepada Ibu Winda Nur Andini. Baik, terima kasih Pak Sahat. Jadi kita gantian ini Pak Sahat ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah ya. Ini saya lihat di partisipan kita sudah ada 38 orang. Mudah-mudahan di kesempatan yang di sesi berbagi kedua ini, Bapak Ibu tetap fokus seperti itu ya, sehingga dapat menyimak materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita, yaitu ada Bapak Sahat dan juga Ibu Sukmawati. Untuk kesempatan yang pertama, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Ibu Sukmawati S. Nadimah dari SMKN 1 Muara Wahau untuk menyampaikan materi berbagi praktik baik. Kepada Ibu Sukma, dipersilakan. Baik, Bu Winda, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Bapak Mulyono. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus komunitas belajar EKAM, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih telah difasilitasi dengan baik. Untuk seluruh peserta webinar juga kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan, atas waktu yang disempatkan untuk mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh komunitas belajar EKAM pada siang hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya izin ya untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat, Bu Winda? Aman, Bu. Silakan dilanjutkan. Baik, Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan ini, saya bersama rekan-rekan dari Sahabat Pembatik Kalimantan Timur, khususnya Kutai Timur ya, kami berempat ingin berbagi pengalaman kami dalam mengimplementasikan PIK di dalam pembelajaran. Dan pada kesempatan ini, saya mengambil judul yaitu Simetik Biru. Saya juga baru memikirkan beberapa hari yang lalu ya. Untuk materi ini, simetik biru ini singkatan dari diferensiasi melalui pemanfaatan TIK, belajar jadi seru. Nah, mungkin sebelum saya memulai, Bapak Ibu, perkenalkan saya Sukmawati Esladima, SPD. Saya guru produktif, jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, di SMK Negeri 1 Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah melewati dari Sangatta atau dari Bengalon mau ke Berau ya Bapak Ibu, itu melewati sekolah kami. Kebetulan sekolah kami di Poros, di Muara Wahau, tepatnya di Desa Karya Bakti. Nah, saya juga salah satu sahabat pembatik Kalimantan Timur tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya ingin berbagi sedikit ya untuk pengalaman saya sebelum menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang saya terapkan di kelas. Nah, berbeda dengan kedua pemateri tadi yang notabene guru SD ya, Bapak Ibu, saya guru SMK yang mana saya ini mengajar yang remaja, yang mana sudah tidak bisa lepas dari yang namanya gadget ya, Bapak Ibu. Sampai-sampai kita selalu memberikan aturan bahwa handphone hanya digunakan ketika pembelajaran. Saking seringnya mereka menggunakan handphone, walau istirahat dan lain-lain, pasti handphone tidak pernah lepas dari tangan. Nah, sehingga dari itu kita melihat bahwa berarti handphone ini memang harus dimanfaatkan dalam pembelajaran karena memang mereka senang menggunakan handphone. Nah, adapun kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka menuntut kita untuk pendidik bagaimana kita bisa
mengalihkan dari yang tadinya mungkin kita masih kebanyakan menggunakan metode ceramah ya Bapak Ibu. Tidak bisa dipungkiri bahwa metode ceramah itu memang juga diperlukan di dalam pembelajaran. Namun alangkah baiknya mungkin kita bisa selingi atau kita tambahkan, kita menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran. Nah, di sini yang tadinya kita dari pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru ya, hanya peserta didik hanya melihat kita memberikan materi, lalu setelah itu diberikan tugas, kemudian menjawab pertanyaan dan lain-lain. Nah, sekarang dialihkan menjadi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center learning. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang guru harus mendesain pembelajaran yang bisa berpusat pada peserta didik? Sebenarnya ada banyak cara ya Bapak Ibu, bagaimana kita mengatur modul ajar kita supaya yang tadinya anak-anak hanya berpusat sama kita sebagai senternya, ini berubah, beralih menjadi mereka yang menjadi pusat dalam pembelajaran. Nah, salah satunya Bapak Ibu saya memperkenalkan mungkin sudah tidak asing lagi, namun ada juga mungkin beberapa guru yang merasa mungkin masih perlu tahu tentang apa sih multimedia pembelajaran interaktif itu. Nah, kebetulan kemarin Bapak Ibu waktu mengikuti kegiatan pembatik level 3, saya mencoba untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif, yang mana multimedia pembelajaran interaktif ini adalah media pembelajaran yang bersifat interaktif ya Bapak Ibu. Kalau media pembelajaran ada kebanyakan kita membuat video pembelajaran ya Bapak Ibu, anak-anak cukup menonton video dari kita. Nah, di sini multimedia pembelajaran interaktif ini membuat siswa interaktif atau dia ikut andil di dalam multimedia pembelajaran interaktif tersebut. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Waktu saya pertama kali membuat, saya bingung juga karena saya pegang mata pelajaran produktif yang mana lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Namun sebelum kita praktek pastinya harus ada materi dulu. Nah, selama ini yang saya perhatikan peserta didik ketika materi yang disampaikan itu, apalagi kita hanya menggunakan metode ceramah atau kita tampilkan di layar, itu kadang mereka masih merasa bosan, kadang mengantuk, apalagi kalau di jam-jam tertentu setelah sholat lohor itu atau jam 1 ke atas, mereka sudah mulai bosan, mengantuk, dan lain-lain. Nah, kita butuh multimedia pembelajaran interaktif ini untuk mereka kelola sendiri, untuk mereka mainkan sendiri di handphone mereka sendiri atau menggunakan laptop juga bisa. Yang pastinya di dalam situ sudah terdapat materi pembelajaran atau materi yang akan kita ajarkan kepada mereka. Nah, adapun karakteristik dari multimedia pembelajaran interaktif ini yang pastinya dia harus mengandung unsur ada visual dan audionya. Jadi harus tidak bisa hanya ada satu contoh, hanya dilihat saja atau hanya ada tulisan saja atau gambar saja. Nah, disebut MP ini atau multimedia pembelajaran interaktif ini ketika di dalamnya itu sudah ada tulisan, ada gambar, ada suara, video, animasi, kita gabung di dalam satu. Jadi multimedia pembelajaran interaktif. Nah, bagaimana sih cara kita mengaplikasikan MP ini di dalam pembelajaran? Mungkin sebelum saya lanjut, saya mau memperlihatkan sedikit ya Bapak Ibu MPI saya. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, kita... Halo sahabat perkantoran, selamat datang di multimedia pembelajaran interaktif bersama Ibu Sukmawati. Nah, kurang lebih waktu di awal kita mendesain seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu berencana untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif, kita harus mendesain terlebih dahulu. Saya menggunakan Canva for Education untuk mendesain, karena memang Canva saat ini sudah banyak sekali desain yang cantik-cantik yang sesuai dengan yang disukai oleh siswa, itu banyak sekali di Canva. Maka dari itu, ketika saya ingin membuat multimedia pembelajaran interaktif, saya mendesainnya melalui Canva. Ya, bukan hanya desain dalam bentuk gambarnya, namun kita harus mencari juga seperti aset-asetnya. Ada seperti mute atau volume, kemudian ada start, play, home, dan lain-lain, kita bisa cari atau buat di Canva. Ada juga sekarang Bapak Ibu sudah banyak tutorial YouTube untuk pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, mereka juga menyediakan
aset gratis untuk kita pakai di multimedia pembelajaran interaktif kita, seperti itu. Nah, di dalam ini seperti contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang namanya interaktif, maksudnya interaktif itu adalah ketika mereka menekan tombol itu bisa berpindah ke slide selanjutnya. Jadi mereka bukan hanya menonton seperti video YouTube, tapi mereka juga memainkan multimedia tersebut. Nah, ketika diklik start, kurang lebih tampilannya seperti ini kalau punya saya Ibu ya, Bapak Ibu. Sederhana, namun ini bisa membantu dalam pembelajaran saya. Nah, ini saya fokuskan kepada materinya saja, karena sebelum memberikan praktek, saya berikan terlebih dahulu materinya. Nah, untuk MPK sendiri, alangkah baiknya kita di dalamnya itu, di dalam menu tombol menu, itu kita memasukkan yang namanya petunjuk, karena mungkin anak didik kita tidak semua yang langsung mengenali tombol, langsung dia paham ini gunanya untuk apa. Maka seperti saya memasukkan penggunaan. Nah, kemudian di dalam kita perhatikan bahwa harus ada yang namanya sasaran, tujuan pembelajaran, lalu ada materi, kuis, referensi, kemudian pengembang. Nah, ini kemarin saya juga melihat di YouTube bagaimana cara mengaktifkan semua tombol-tombolnya. Juga dibantu oleh Bapak Ibu Duta Teknologi. Nah, untuk sasarannya kita tetapkan saja, ini multimedia pembelajaran interaktif, mau digunakan di kelas berapa, kemudian materinya tentang apa, kita masukkan di dalam sasaran. Lalu untuk tujuan pembelajaran, kita sesuaikan saja. Multimedia pembelajaran interaktif. Materi multimedia pembelajaran interaktif, mata pelajaran manajemen perkantoran, elemen pengelolaan kearsipan. Kepada peserta didik. Jadi bagaimana kita bisa memberikan materi dalam bentuk yang lebih menarik sehingga mereka tidak jenuh untuk membaca atau melihat materi pembelajaran yang sudah kita berikan. Nah, jadi saya menggabungkan unsur tulisan, gambar, suara, dan juga video, Bapak Ibu. Tergantung kita bagaimana kreativitas kita untuk mengelola multimedia pembelajaran interaktif ini. Kita memasukkan animasi, apalagi kalau guru SD ya, Bapak Ibu, pasti senang anak-anak untuk melihat yang animasi, kartun, dan lain-lain. Seperti itu, kita sesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ampu. Nah, kemudian saya juga memasukkan video dari YouTube. Saya ambil untuk contoh ini sistem kearsipan, saya ambil dari YouTube. Jadi saya sambungkan sehingga ketika anak-anak mengklik tombol play, itu tetap berada di jalur untuk MPI tersebut, tidak lagi pindah di tab YouTube. Jadi di dalam situ, di dalam multimedia pembelajaran interaktif ini, mereka bisa menonton video YouTube yang sesuai dengan materi yang saya berikan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini video YouTube. Materi multimedia pembelajaran. Nah, kemudian ada kuis ya. Tergantung kita ya, Bapak. Kuis, kemudian tahu, untuk MPI yang saya buat. Dan ini seperti skor dan lain-lain kita buat, itu banyak sekali tutorialnya di YouTube Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin membuat juga kuis di dalam multimedia pembelajaran interaktif. Nah, yang penting soalnya jelas, kemudian ketika anak-anak menjawab, itu ada reaction atau centang hijau jika memang benar, kemudian kalau salah ya akan muncul
garis tanda X, artinya salah. Nah, kita juga harus ada skornya supaya mereka tahu jawaban mereka ini skornya berapa. Sehingga di akhir nanti skornya terkumpul. Nah, ini untuk kuisnya. Halo sahabat perkantoran, selamat datang di multimedia pembelajaran Referensi interaktif. ini ya Bapak Ibu, karena kita pastinya kalau mengambil materi atau membuat materi itu ada referensi dari YouTube, dari internet, website, dan lain-lain, itu kita masukkan linknya di dalam referensi. Lalu yang terakhir ada pengembang, profil pengembang. Jadi kita tinggal masukkan profil kita. Untuk ini dibuat profil kita berkembang kurang lebih seperti itu untuk multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat. Nah, setelah kita membuat multimedia pembelajaran interaktif, ya Bapak Ibu, kita bisa menindaklanjuti dengan membuat laporan praktik baik itu dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk di video, di YouTube, lalu kita masukkan di PMN. Karena sekarang kita difasilitasi PMN, kita bisa berkreasi sebaik mungkin, kita membuat laporan, yang penting laporan itu sesuai, sistematis, dan juga bisa menarik untuk dibaca oleh atau bisa memberikan inspirasi mungkin kepada pendidik lain. Nah, ini contoh tampilannya saya membuat itu menggunakan metode STAR. Jadi situasi, tantangan, aksi, lalu refleksi. Jadi kita sesuaikan dengan ketika kita menerapkan MPI ini di dalam kelas, hasilnya seperti apa, keadaannya seperti apa. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat sesuatu seperti multimedia atau bahan ajar, jangan lupa untuk selalu didokumentasikan agar nanti kita bisa membuat laporan di PMN seperti itu. Nah, ini ada praktik baik juga di link YouTube, kurang lebih sama seperti yang digambar ini, bagaimana saya menerapkan multimedia pembelajaran interaktif ini di kelas untuk mata pelajaran di SMK. Ya, jadi peserta didik ini tidak hanya bisa menguasai praktek saja, tapi mereka juga ada kesan tersendiri ketika mempelajari teorinya atau materinya seperti itu. Jadi setelah kita melakukan praktik baik, pastinya ada refleksi ya Bapak Ibu, baik itu dari untuk siswa ataupun dari untuk kita guru pribadi, pasti ada hasil atau hasil dampak dari apa yang sudah kita laksanakan di dalam kelas. Mungkin kita bisa melakukan refleksi dengan menggunakan bantuan Mentimeter mungkin. Jadi setelah pembelajaran berakhir, kita bisa mengetahui di dalam kelas mereka merasakan apa yang sudah mereka dapatkan, atau perubahan apa yang mereka rasakan sebelum menggunakan MPI dengan setelah menggunakan multimedia pembelajaran interaktif tersebut. Dan pastinya juga refleksi untuk kita sendiri, apa yang kita rasakan setelah membuat sesuatu yang untuk meningkatkan pembelajaran kita di kelas, itu pasti ada hasil untuk kita sebagai seorang pendidik. Itu bisa kita masukkan di refleksi. Nah, mungkin itu Bapak Ibu berbagi dari saya, kurang lebih sama seperti kedua pemateri sebelumnya. Jadi semuanya yang kita buat itu dijadikan praktik baik supaya kita paham situasi di kelas apakah sesuai dengan yang kita harapkan ketika kita membuat bahan ajar, multimedia pembelajaran interaktif, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu berbagi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kembali ke Bu Linda, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sukma atas paparan materinya tadi, si metik biru Bu ya. Iya, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sukma tentang aplikasinya. Dan tadi juga sudah begitu detail ya dijelaskan tentang apa-apa saja komponen di dalam materi, sehingga
MPI yang dibuat itu bisa menjadi lebih menarik bagi anak-anak. Baik Bapak Ibu, kita tunda dulu untuk sesi jawab. Jika ada pertanyaan ke Ibu Sukma, kita akan mengundang dulu narasumber kita, yaitu ada Bapak Sekat Hamonangan Sulitonga dari SD Anugerah Abadi 1 Bengalon, yang akan memaparkan materi pada sore hari ini. Kepada Bapak Sahat, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Winda. Bu Winda bisa dibantu izin sesinya. Oke, siapa? Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan selamat sore dan terima kasih saya ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu masih bertahan untuk bergabung dalam pertemuan ini. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya 3 pemateri tadi itu menggunakan media pembelajaran tipenya adalah MPI, berbeda dengan saya. Mungkin Bapak di antara Bapak Ibu masih ada ya, ada yang merasa kenapa sulit sekali MPI ini gitu. Jadi tenang saja Bapak Ibu, tidak semuanya yang lolos ke level 4 itu adalah MPI. Nah, saya buktinya ya. Jadi saya menggunakan video pembelajaran, nanti akan saya tunjukkan seperti apa video pembelajaran yang saya buat pada level 3 seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa judul dari praktek baik saya adalah indikasi mendekatimu. Ya, itu adalah akronim dari inovasi digital sebagai strategi implementasi kurikulum merdeka, tingkatkan skill komunikasi. Karena materi yang akan saya bawakan pada praktik baik ini adalah materi bahasa Inggris. Untuk tingkat sekolah dasar, temanya adalah mendeskripsikan hewan-hewan berdasarkan ciri-cirinya. Itu untuk kelas 5 fase C. Kita semua tahu bahwa di tengah perkembangan teknologi yang pesat, pasti banyak di antara kita yang menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Banyak peserta didik yang memiliki gaya belajar dan kemampuan komunikasi yang berbeda. Sementara itu, pandemi yang sebelumnya itu telah memaksa sebagian besar pembelajaran dilakukan secara daring, mengurangi interaksi yang langsung yang sangat penting untuk mengembangkan keterampilan komunikasi. Masih di slide 1, Bu. Secara pribadi, saya juga menyadari bahwa metode pembelajaran tradisional yang digunakan tidak lagi efektif. Peserta didik tampak kurang terlibat dan motivasi mereka pun menurun. Banyak dari mereka merasa kesulitan untuk mengekspresikan ide-ide dan berkolaborasi dengan teman sekelas. Ini menjadi sebuah tantangan yang harus diatasi, terutama bagi saya secara pribadi. Nah, menjadi poin-poin utama dalam tantangan pembelajaran adalah yang pertama, siswa di kelas saya memiliki gaya belajar dan kemampuan yang berbeda. Yang kedua, pembelajaran daring itu mengurangi interaksi langsung. Jadi akibat pembelajaran daring pada saat COVID kemarin, itu siswanya terbiasa untuk ya diam seperti itu. Jadi untuk bersikap pasif dalam pembelajaran. Kemudian penurunan motivasi dan kesulitan dalam berkolaborasi. Nah, solusi yang saya terapkan, yang pertama adalah inovasi digital dengan model project based learning atau PBL. Kemudian sikap siswa dikelompokkan berdasarkan minat dan kemampuan untuk proyek nyata. Dan yang ketiga adalah fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Next, Bu. Nah, Bapak Ibu, slide selanjutnya, Bu Indah. Nah, untuk praktik baik yang saya terapkan ya dalam kelas saya itu terdiri dari 6 poin. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran, baru pengembangan media pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, kolaborasi dan diskusi, kemudian evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjutnya. Next.
Nah, uh, pada bagian perencanaan, pertama sekali yang saya terapkan adalah asesmen awal pembelajaran. Ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa kesiapan peserta didik yang nantinya akan saya ajar, akan saya bimbing, ya, terkait materi yang akan saya bawakan seperti itu. Jadi inovasi yang saya gunakan dalam asesmen awal pembelajaran itu biar karena di tingkat sekolah dasar ya, agar tidak terlalu merasa under pressure ataupun tertekan, ya maka saya menggunakan platform Quizzes, tapi modenya paper mode, jadi mode kertas. Mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah menggunakan. Kenapa? Kalau misalnya yang paper mode ini, itu anak-anak masih senang. Artinya di satu sisi tidak dilibatkan untuk membawa smartphone, seperti itu. Dikarenakan sekolah saya juga itu berada di lokasi perkebunan kelapa sawit, jadi sinyalnya itu masih bisa dikatakan tidak stabil dengan jika dibandingkan dengan yang ada di kota seperti itu. Kemudian setelah saya memiliki hasil dari asesmen awal pembelajaran, baru saya mulai ya mengidentifikasi tujuan pembelajarannya. Di sini tujuan pembelajaran bahasa Inggris untuk materi mendeskripsikan ciri-ciri hewan. Ya, peserta didik mampu membuat kalimat ya yang relate dengan ciri-ciri hewan yang mereka pilih. Nah, untuk mengangkat kearifan, menjaga kearifan lokalnya, di sini hewan-hewan yang saya pilih adalah hewan-hewan endemik yang berasal dari Kalimantan Timur, seperti itu. Kemudian untuk pemilihan media pembelajarannya itu saya menggunakan Padlet untuk diskusi. Saya juga menggunakan Google Meet ya untuk pembimbingan diskusi pada saat penyelesaian proyek. Kemudian saya juga menggunakan Canva, kemudian menggunakan Quizzes, dan yang terakhir saya menggunakan aplikasi Suno AI. Nanti akan saya jelaskan kapan itu platform dan aplikasi-aplikasi ini saya gunakan seperti itu. Nah, untuk pembelajarannya yang saya terapkan adalah modelnya PBL, Project Based Learning, ya. Nah, untuk instrumen pembelajarannya itu saya menggunakan tiga variasi. Ada membuat lagu, kemudian membuat puisi, dan bercerita. Nah, untuk ketiga bagian ini, ya, itu tidak semata saya yang menentukan siapa anaknya yang harus membuat lagu, siapa membuat puisi, dan siapa yang membuat cerita. Jadi ini pertama saya kenalkan dulu apa yang menjadi proyeknya. Kemudian pada saat itu peserta didik saya minta untuk menentukan pilihannya. Kira-kira di mana mereka sukanya. Apakah membuat lagu atau membuat puisi atau bercerita seperti itu. Dan ini memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Tadi awalnya saya mengira bakalan ada siswa yang pintar nanti bakal memilih lagu, karena itu pengerjaannya kan 2 kali. Yang pertama mereka buat kalimatnya dulu, kemudian buat nadanya, nada lagunya seperti apa, seperti itu. Nah ternyata tidak, itu pengelompokannya terjadi secara heterogen, seperti itu Bapak Ibu. Next. Next, Bu Indah. Mungkin untuk karena menggunakan mob. Slide 5. Nah, slide 5 ya, Bu. Nah, berikut ini saya akan mencoba untuk memutarkan media pembelajaran yang saya berikan ya untuk membantu pembelajaran di kelas saya. Seperti ini video yang saya maksud. Silakan Bu diputar videonya. And for additional information, let me give another example. A brief dialogue around a descriptive text. Hey, look! What is that? Oh, it is Gringo. Gringo? Who is it? It is Alice's page,
green iguana, but its name doesn't represent its color. It is brown with a very black band around its tail. It's like vegetable, but sometimes Alice gave it some small insect. It has scales on some part of its body. Gringo looks like a little dragon. Wow, it sounds cute. You're right. Oke, stop, Bu. Nah, berkaitan dengan video yang saya buat, ini proses pembuatan videonya itu sangat sederhana. Ya, saya hanya menggunakan Filmora, aplikasi Filmora. Kemudian kemudian saya juga menggunakan green screen, tapi tetap Bapak Ibu dibantu oleh rekan saya dalam proses pembuatan videonya seperti itu. Next. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa that's all the dialogue. And now to the test. Slide saja. Here I give you 2 questions where you slide selanjutnya. Next. Nah, nanti video inilah yang saya terapkan dalam pembuatan media ajar saya. Itu bisa kita lihat, Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa model yang saya gunakan adalah project based learning. Kita ketahui bahwa model pembelajaran PJBL ini merupakan model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Nah, produknya apa? Produknya yang sudah saya sampaikan di awal itu bisa berupa nyanyian, puisi, dan juga cerita. Nantinya seluruh peserta didik itu menampilkan apa yang telah mereka buat. Jadi PJBL ini bukan berarti produknya dalam bentuk harus berupa sebuah benda seperti itu. Benda yang bisa kita lihat secara kasat mata seperti itu, bukan. Tapi bisa karena ini sastra ya, dan tujuan saya adalah untuk meningkatkan komunikasinya, maka proyeknya membuat lagu, kemudian membuat puisi dan membuat cerita. Nah, pada saat tahapan pertama setelah pengelompokan ya, setelah mereka terbagi dalam tiga kelompok ya, mereka mulai memilih sendiri kira-kira hewan endemik apa yang ingin mereka presentasikan, yang ingin mereka deskripsikan. Nah, kemudian yang pertama mereka lakukan adalah mulai berkelompok membuat kalimat yang mempresentasikan ciri-ciri hewan-hewan tersebut. Nah, mereka berdiskusinya ini menggunakan ada Padlet, ya, ada juga menggunakan Canva. Jadi kalau pertama mereka bebas, jadi dibebaskan mau menggunakan Canva kah atau menggunakan Padlet. Kalau untuk menggunakan Canva itu mereka satu yang buat, ya, pertama satu yang buat, nanti di share linknya kepada peserta didiknya. Jadi anak-anak peserta didiknya tetap menggunakan smartphone seperti itu. Tapi dia sudah mulai berkreasi berdasarkan dalam satu link yang sama. Jadi mereka itu mulai berinteraksi, berdiskusi kira-kira ciri-ciri apa. Jadi ini kalimatnya kalimat-kalimat yang sederhana. Setelah itu, setelah kalimat-kalimat itu jadi, mereka saya pandu ya untuk mencoba untuk mencari referensi. Jadi di sini saya menggunakan ChatGPT. Kalimat-kalimat yang mereka buat itu saya minta untuk dimasukkan ke ChatGPT. Diminta untuk dimodifikasi seperti itu di ChatGPT. Nanti akan keluar hasilnya dan peserta didik saya minta untuk membandingkan kira-kira mereka mau menggunakan yang mana. Mau menggunakan ChatGPT, hasil dari ChatGPT, atau menggunakan hasil yang sudah mereka buat seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa? Biasanya ChatGPT ada saja anak didik peserta didik yang tidak mau menggunakan hasil dari ChatGPT karena dianggap kalimatnya terlalu sulit. Jadi mereka merasa kesulitan menghafalnya, jadi terpaksa mereka tetap menggunakan hasil yang sudah mereka buat. Tapi ada peserta didik yang merasa tertantang, mereka memilih hasil yang ada dalam ChatGPT-nya seperti itu. Setelah itu, peserta didik yang tadinya
membuat cerita, membuat puisi, itu cerita dan puisi mereka dibuat di tampilan Canva ya, karena mereka harus menghiasnya, mendekorasinya seperti itu. Sementara untuk yang membuat lagu itu mereka akan lanjut menggunakan aplikasi Suno AI. Jadi kalimat puisi ataupun kalimat deskripsi yang sudah mereka buat akan mereka masukkan menggunakan ke dalam aplikasi Suno AI. Nanti Bapak Ibu bisa buka Suno AI seperti apa. Nah, itu nanti setelah dipaste di situ liriknya, peserta didiknya bebas memilih genre musik apa, dan setelah itu di mix nanti akan jadi lagunya. Nah, biasanya Suno AI itu mengeluarkan tiga jenis lagu pilihan. Nanti peserta didiknya mendengarkan satu persatu mana yang mereka anggap enak, ya nyaman, itu mereka pilih. Nah, baru mereka mulai mempelajari lagu tersebut seperti itu. Next. Maaf ya Bapak Ibu, ini karena PPT-nya dia morph, jadi banyak tampilannya. Oke. Nah, setelah masuk proyeknya sudah selesai, ya diskusi proyek selesai, itu akan dilanjutkan lagi Bapak Ibu dengan diskusi untuk pendampingannya. Nah, biasanya di luar jam sekolah, karena biasanya untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 2 kali pertemuan itu kan susah ya, kadang tidak selesai, maka terkadang saya membimbing mereka untuk membimbing mereka menyelesaikan proyeknya itu dilanjutkan di rumah, tapi menggunakan Google Meet, itu tadi yang saya gunakan. Jadi saya ajarkan mereka bagaimana menggunakan Google Meet. Di situ kami nanti berdiskusi. Jadi peserta didiknya saya bagi dalam kelompok-kelompok kecil ya, sesuai dengan kelompok mereka pada room yang sama seperti itu, room yang berbeda di satu link, di satu room yang besarnya seperti itu. Nah, setelah itu barulah pada pertemuan selanjutnya mereka mempresentasikan apa yang menjadi proyek yang sudah mereka selesaikan. Nah, jadi diberikan kebebasan untuk mempresentasikan, dan kelompok lain diberikan kebebasan untuk menanggapi dan memberikan masukan. Kalau misalnya dirasa itu membangun ataupun bisa memang betul membuat proyeknya lebih baik, tiap-tiap kelompoknya itu dikasih kesempatan untuk merevisi ataupun untuk memperbaikinya lagi seperti itu. Kalau sudah jadi baru dikumpulkan. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan tindak lanjut untuk peningkatan berkelanjutan. Ya, dalam hal ini itu penting kita ketahui bahwa strategi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis TIK, evaluasi pembelajaran yang terintegrasi, dan pentingnya evaluasi dalam proses pembelajaran kolaboratif. Evaluasi ini penting kenapa? Karena evaluasi bukan hanya tentang mengukur hasil, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Maka dari itu kita lihat bahwa ketika evaluasi itu ada 4 poinnya. Yang pertama, peningkatan proses pembelajaran. Dapat kita ketahui bersama dengan melakukan evaluasi secara berkala, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif. Yang kedua, evaluasi sebagai bagian penting, di mana evaluasi memberikan gambaran yang jelas tentang kemajuan siswa dan membantu pengajar dalam merencanakan langkah selanjutnya. Ini adalah alat yang esensial untuk memastikan bahwa semua siswa berada di jalur yang tepat dalam perjalanan belajar mereka. Kemudian refleksi siswa. Proses refleksi ini sangat penting karena memungkinkan siswa untuk menganalisis apa yang telah mereka pelajari, apa yang berhasil, dan di mana mereka perlu memperbaiki diri. Yang keempat, penilaian kolaboratif. Dalam pembelajaran kolaboratif penting untuk memastikan ya Bapak Ibu bahwa setiap siswa mendapatkan pengakuan yang sesuai atas kontribusinya. Jadi kita jangan pernah mematahkan semangat peserta didiknya. Bagaimana tindak pelaksanaannya, yaitu dengan rubrik penilaian. Jadi kita memberikan rubrik penilaian dengan kriteria yang jelas dan objektif, sehingga siswa tahu apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian
Ada juga 2 poin langkah-langkah tindak lanjut yang penting untuk peningkatan berkelanjutan dalam pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama adalah umpan balik, di mana umpan balik yang konstruktif itu sangat penting dalam proses pembelajaran karena membantu siswa memahami di mana mereka berada dan apa yang perlu mereka tingkatkan. Dengan memberikan penilaian yang jelas, kita dapat menunjukkan aspek-aspek yang telah mereka kuasai serta area yang membutuhkan perhatian lebih. Kemudian perbaikan berkelanjutan dengan menganalisis data dari evaluasi dan umpan balik, kita dapat mengidentifikasi pola yang mungkin muncul dan menentukan strategi yang paling efektif untuk sesi pembelajaran berikutnya. Nah, perbaikan berkelanjutan ini bukan hanya tentang mengkoreksi kesalahan, tetapi juga tentang merancang pengalaman belajar yang lebih baik dan lebih relevan bagi siswa di masa depan. Jadi praktik baik yang saya bagikan, Bapak Ibu, itu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa seperti ini pembelajaran yang menarik ya di masa sekarang ini. Jadi kalau misalnya di zaman sekarang karena dia berbasis TIK, peserta didik itu tidak tertarik lagi dengan metode-metode di mana guru banyak memberikan aktivitas atau banyak memberikan banyak ini ya berperan dalam kegiatan dalam prosesnya, tapi siswalah yang harus berperan. Jadi libatkan, mari kita tunjukkan ya kepada peserta didik bahwa smartphone itu bisa digunakan untuk belajar. Ya, smartphone itu ada banyak cara yang bisa kita tunjukkan bahwa penggunaan smartphone itu bukan hanya sebatas bermain game atau sebatas untuk menonton YouTube, tapi juga kita bisa kenalkan mereka berbagai macam platform pembelajaran yang nantinya bisa kita aplikasikan, kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait praktik baik yang telah saya buat seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sahad atas paparan materinya. Menarik sekali ya Bapak Ibu. Kalau tadi pemateri kita di sesi berbagi kedua tadi ada Bu Sukma dengan MPI-nya. Nah, ini Pak Sahad ini dengan video pembelajarannya ya. Dan ternyata dalam level 4, level 3 pembatik tidak hanya membuat MPI saja, tetapi video pun bisa kita buat sekreatif mungkin sehingga bisa menjadikan sebuah hasil yang maksimal. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Sahad atas berbagi praktik baiknya. Selanjutnya kami persilahkan jika ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya kepada dua narasumber kita tadi, ada Ibu Sukma dan juga Pak Sahad, boleh dengan raise hand atau menulis di kolom chat ya. Sudah ada Ibu Nova. Silahkan Ibu Nova untuk bisa membuka mikrofon. Oke, selamat sore. Kedengaran suara saya? Dengar Bu. Dengar Bu. Ya, minta maaf saya off kamera. Bisa saya bertanya pada Pak Sahad in English? Boleh. Kebetulan saya guru bahasa Inggris. Okay, Pak Sahad, I think your work is absolutely great, and Thank you. think that you own 2 thumbs up because I think your work is great for me. My question is, you already told us about the project-based learning, and as we know, project-based learning have some syntax, and if I'm not mistaken, it is 5 or 4 steps. The syntax of 5 syntax. Yeah, the first one you have to teach them beforehand about the material. Your material is about the endemic animal in your Kutai Timur, right? Right. Yeah, and the second, we have to make some groups, and then they discuss, and then they have to present their works, and we have to assess their works or our students' work. My question is, can you give me some information about how you assist your SD students
with the Padlet and the Suno and the ChatGPT? Because for me, because I'm teaching at the SMP students, it is slight hard to teach those applications to students beforehand, before you teach your endemic animals, but you have to teach them beforehand about the Padlet activity, right? How Yes. can you assist your student, your SD students about the application before you transfer the Matter. the project based learning in your class? And can I get some information what grade your students are? Can you repeat it? What grades are your students? SD, right? Grade 5. Grade 5. Yeah. I just need some information. How can you assist your students? You teach them beforehand about the ChatGPT, Suno, and else before you transfer your project based learning. Okay. Thank you, ma'am. Ma'am or miss? Ma'am. Right. Ma'am. How can I to respond it? Indonesians or English? Indonesians. Indonesian. It's Oke. okay. Jadi biar semua ini ya. Jadi yang pertama sekali, tentu kalau di SD saya adalah guru kelas. Jadi bukan guru bahasa Inggris. Hanya saja karena latar belakang saya adalah pendidikan bahasa Inggris dan pengalaman mengajar saya adalah mengajar bahasa Inggris di SMP pada sekolah sebelumnya, sehingga kemarin dikarenakan saya juga lulusan PGSD ya, pada saat di sekolah yang baru saya diminta kepala sekolah untuk juga mengajar bahasa Inggris di kelas saya itu seperti itu. Nah, bagaimana memperkenalkan? Yang pertama sekali kan kalau saya memperkenalkannya hanya dengan memperkenalkan platform-platform yang saya gunakan itu ya, dalam bahasa Inggris itu mungkin sulit. Jadi yang pertama seperti ini Bu, saya ketika saya sudah mempelajari platform Quizizz, saya ajarkan untuk materinya, saya terapkan Quizizz-nya. Oke, setelah itu saya belajar lagi Canva. Nanti saya terapkan lagi sama siswanya untuk materi IPA, di mata pelajaran IPA, saya coba buat project presentasi tapi menggunakan Canva. Nah, untuk tesnya tetap menggunakan Quizizz. Jadi sudah menggunakan 2. Setelah itu saya belajar lagi untuk ChatGPT. Nah, sebenarnya ChatGPT ini yang terakhir yang saya ajari. Karena kenapa? Takutnya siswa saya sudah mulai tahu nih ChatGPT. Jadi terakhir mereka setiap mengerjakan pekerjaan di rumah, ya setiap membuat presentasi atau bagaimana itu selalu mengandalkan ChatGPT. Lama-lama nanti mereka ini malas membaca seperti itu. Jadi ChatGPT inilah yang paling terakhir saya ajarkan. Yang ketiga adalah Suno AI. Jadi Suno AI ini pada saat saya mempelajari Suno AI itu saya terapkan di pelajaran seni budaya, yaitu seni musik. Jadi ketika membuat lagu itu sudah saya ajari. Jadi tidak saya ajarkan semuanya itu saya terapkan pada saat di materi ini, enggak. Itu sudah dari jauh-jauh, dari ada 2 atau 3 bulan sebelumnya seperti itu. Seperti itu Bu Nova. Okay, thank you Pak Sat. I got the information. Okay, thank you. Ya, welcome. Oke, baik, terima kasih Bu Nova ya, begitu jawaban dari Pak Saat tadi tentang pertanyaannya. Ya, silahkan kepada Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan. Saya izin juga membagikan link daftar hadir di kolom chat ya Bapak Ibu. Daftar untuk dapat diisi. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin pertanyaan untuk Ibu Sukma. Ya. Untuk materi nanti kepada Ibu Sukma, Pak Sahat agar bisa dikirimkan ya kepada peserta yang hadir pada sore hari ini di kolom chat seperti itu. Baik. Oke, bagaimana Bapak Ibu?
Sepertinya sudah tidak ada lagi nih yang ditanyakan. Kalau begitu kita beralih ke sesi dokumentasi dulu ya, Bapak Ibu, agar yang tidak berhalangan dapat membuka kamera. Kita akan ambil dokumentasi bersama-sama. Yalah, keluar dulu. Pak Fuad barangkali bisa bantu Pak, dihitung aba-aba. Saya untuk mengambil sesi dokumentasi. Boleh open mic dulu Pak Ada dua Fuad. halaman nih, jadi saya ambil satu persatu. Oke. Satu, Silakan ya, Bu, siapkan foto terbaiknya. Senyum. satu, dua. Oke, sebentar. Tahan ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Halaman kedua. Satu, dua. Oke, sudah. Sudah ya Pak Fuad? Ya, Berapa slide tadi Pak Fuad? dua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Mungkin sebelum saya akhiri, saya nitip pantun terlebih dulu Bapak Ibu ya. Boleh nanti sambil bilang cakep gitu boleh ya. Makan sate pakai ketupat. Cakep. Lebih komplit kalau dicampur tahu. Cakep. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat. Semoga dapat saling berbagi dan berkolaborasi di lain waktu. Baik Bapak Ibu, demikian untuk webinar pada kesempatan kali ini. Insya Allah di webinar-webinar berikutnya yang diselenggarakan oleh komunitas belajar ETAM, Bapak Ibu bisa bergabung di grup chat kami.